Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua kembali, dan malam ini kita lanjutkan surat Al-Kahfi kita, ayat 91 sampai 100. Dan karena Ustadz Wahyudin sudah bersama dengan kita, kepada Ustadz Wahyudin kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita membaca surat Al-Kahfi ayat 91 sampai 100. Falyatafaddal. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Baiklah, para jemaah sekalian, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makanni fihi rabbi khairum fa'ainuni biquwwatin naj'al bainakum wa bainahum radma. Qala ma makanni fihi rabbi khairum fa'ainuni biquwwatin naj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid. Atuni zubaral hadid. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Hatta idza ja'alahu naran
وعليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Pada Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Wahyudin yang telah memandu kita membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kitab suci itu sebagai syafaat baginya nanti di yaumil akhirah dan menjadikan kehidupannya lebih lapang dan lebih murah. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut membaca ayat suci Al-Quran tadi, semoga juga senantiasa dicurahi oleh rahmat Allah SWT dan bersaf-saf malaikat dari rumahnya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekalian kita lanjutkan surat Al-Kahfi kita, surat 18, dan kita sekarang masuk pada ayat-ayat terakhir. Surat 18 Al-Kahfi gua Makkiyah 110 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 91 sampai 100. Berarti insya Allah hari Jumat lusa kita sudah selesai 100 sampai 110. Dan berarti insya Allah pas hari Senin depan nanti, sehari sebelum 1 Ramadan, kita selesaikan, kita masuk pada surat baru yaitu surat Maryam. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut dari awal, kita sampaikan bahwa pas nanti hari Senin juga, karena besoknya sangat mungkin besoknya itu masuk bulan suci Ramadan, dan kita mulai dulu ini tadabbur dan tadarus kita pada tanggal 1 Ramadan tahun 2020, berarti hari Senin persis berputar 1 tahun. 1 tahun persis. Ya, dari 1 Ramadan sampai ke 30 Sya'ban. Nah, dan alhamdulillah sepanjang 1 tahun kita tidak pernah alpa
selama bulan Ramadan yang lalu 3 kali sehari karena waktu itu masih lockdown. Dan setelah itu kita lanjutkan 3 kali sepekan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang kita ulangi ayat 90 yang terakhir kita bahas. Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balaga matli'asy syams." Jadi ini masih cerita tentang Zulkarnain. Zulkarnain kemarin sudah berjalan sampai ke ujung barat. Ujung barat itu ada terbenam matahari, di sana ada yang bercampur, lautan yang bercampur. Kita sudah terangkan apa makna bercampur. Kemudian sekarang Zulkarnain berjalan ke timur sampai berjumpa dengan tempat terbitnya matahari. Oleh orang seperti Syuhrawardi, timur itu adalah simbolik dalam Al-Quran, yaitu terbitnya matahari, terbitnya cahaya. Dan memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di barat itu tidak ada agama yang lahir. Semua agama lahir di timur, baik agama Samawi ataupun agama Arodi. Agama Samawi seperti Islam, Nasrani, Yahudi itu adalah agama Samawi karena dibawa oleh nabi-nabi yang diutus Allah. Sedangkan agama Arodi seperti Hindu, Buddha, Shinto, dan sebagainya, itu semuanya lahir di timur. Jadi tidak ada agama yang lahir di barat. Jadi ketika sampai di tempat terbitnya matahari, wajadaha tatlu'u ala qaumin. Lalu kemudian dia menemukan tempat terbitnya matahari itu satu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitran. Yang kaum itu tidak ada satu siter, tidak ada dinding antara dia dengan matahari. Siter itu apa namanya, semacam hijab. Dan dia sudah tidak bahwa matahari langsung, cahaya matahari langsung menimpa mereka. Kalau bahasa tasawufnya, mereka sudah mencapai derajat mukasyafah. Ini di timur. Nah, nanti sebetulnya kalau kita lihat ini bisa kita reka-reka negeri mana sebetulnya yang dimaksud itu. Ada satu negeri di mana negeri itu cahaya Tuhan telah menimpanya dan tidak ada lagi siter, tidak ada lagi penutup. Ya, sedangkan kalau di barat tadi masih bercampur dan tempat terbenamnya matahari. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 91. Ini hanya ilustrasi saja. Perlu kita sampaikan bahwa Zulkarnain ini, kalau diceritakan bahwa dia masa lalu, susah ditemukan jejak-jejaknya. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu susah ditemukan. Sedangkan kalau Al-Quran misalnya berbicara tentang kejadian-kejadian masa lalu, pasti ada bekasnya, karena pasti benar adanya. Jadi oleh sebab itu timbul pertanyaan, apakah Zulkarnain ini cerita tentang masa lalu atau tentang masa depan? Nah, khusus untuk kita di sini, kita menganggap Zulkarnain ini adalah cerita tentang masa depan. Yang yang didahului, yang ceritanya diawali dengan kasus seperti Ashabul Kahfi misalnya. Sekarang ayat 91. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Begitulah kata ayat ini. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Sungguh kami telah meliputi, maksud meliputi itu ahatna, berarti artinya bahwa yang namanya Zulkarnain ini adalah satu sosok yang aktivitasnya itu terliputi oleh ilmu Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau semua kejadian itu kan memang terliputi oleh ilmu Tuhan. Tapi sangat mungkin yang dimaksud di sini adalah bahwa dia berbuat, ya, seperti mana kata abad yang kita bicarakan pada kasus dalam tanda petik Nabi Khidir sebelumnya. Karena Nabi Khidir, kita ulangi lagi, Nabi Khidir tidak ada namanya di dalam Al-Quran. Jadi ini lagi-lagi berbicara tentang apa yang disebut dengan maqam abad, maqam hamba. Jadi maqam yang paling tinggi di hadapan Allah seorang manusia adalah maqam hamba, abad. Karena kalau orang itu menjadi abadnya Allah, berarti sudah hilang, sudah runtuh semua keinginan-keinginan pribadinya, sudah runtuh kehendak-kehendak pribadi dan subjektifnya, maka yang ada hanyalah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pelajari dan inilah gunanya kita belajar Al-Qur'an. Jadi kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
begitulah kami meliputi Zulkarnain itu dengan apa yang ada di posisi kami dalam bentuk khubra. Kata khubra ini juga kita temukan pada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebelumnya. Ketika Nabi Musa menawarkan dirinya untuk menjadi menjadi murid daripada Nabi Khidir atau Ka'abad itu, dan dia mengatakan lantas tati ma'iya sobra, kamu tidak akan sanggup bersama dengan saya dalam keadaan sabar, karena bagaimana mungkin kamu bisa sabar terhadap apa yang ilmumu, untuk menggunakan kata khabar juga, khubr, belum meliputi. Jadi di situ ada. Jadi coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ulangi kembali supaya ada kesamaan-kesamaan. Ya, jadi masih surat 18 ya. Ayatnya 66. Ya. Jadi Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa, hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apakah Tuhan tidak keberatan kalau saya ikut supaya Tuhan mengajarkan kepada saya ilmu yang benar itu? Kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati' ma'iya sabra. Sungguh kamu benar-benar tidak akan sanggup bersama saya dalam keadaan sabar. Nah, ini jawabannya di sini. Wa kaifa tasbiru? Bagaimana kamu sabar ala atas malam terhadap sesuatu yang belum tauhid meliputi. Ya, ini meliputi di sini nih. Ya. Bihi khubra, ini sama khubra juga. Ya, kita lihat mas sekalian. Kalau di sini dia adalah ahatna. Sama, asal katanya sama, ahatna. Kemudian khubra sama. Ya. Nah, Zulkarnain itu berdasarkan ayat tadi sudah masuk kategori ini, sedangkan di sini katakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu sabar terhadap sesuatu yang khubr, yang ilmumu belum meliputinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Khidir. Nah, jemaah sekalian, maka di sini pun dikatakan oleh Allah berkenaan dengan Zulkarnain, kadzalika begitulah, wa qad sungguh ahatna bima ladai khubra. Kami telah meliputi Zulkarnain itu dengan berita, maksudnya kami telah memberikan kepadanya berita ilmu yang berasal dari sisi kami, ladaihi. Ya, ladaihi itu dari sisi kami. Kalau di cerita Nabi Khidir tadi, ladunna, sama saja, ladaihi. Sana ladunna. Kalau kita lihat di sini, ladunna. Lihat sebelumnya ada kata ladunna, 65. Ya. Ini dia. Fawajada abdan. Jadi kata kuncinya pada abdan. Di sini tidak disebutkan Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Sungguh dia telah menemukan atau berjumpa dengan seorang hamba, yaitu Nabi Musa berjumpa dengan seorang hamba min ibadina, di antara abad-abad kami. Atainahu, yang kami berikan kepadanya rahmatan. Nanti kita ketemu kata rahmat ini juga pada kasusnya Nabi Zulkarnain, nantinya ada kata rahmat nanti. Min indina, ini min indina. Wa 'allamnahu min ladunna. Min ladunna. Ya, ini kalau di sini tadi ya. Kalau di sini adalah ladai. Ladunna ladai sama saja. Ya. Cuma ladunna sisi kami, ladai pada sisinya. Jadi ladaihi khubra. Summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain menempuh. Jadi Zulkarnain atba'a sababa. Menempuh jalan. Selalu memilih sebab, bukan memilih akibat. Karena memang akibat tidak bisa dipilih. Ya, jadi orang yang bekerja dengan benar adalah selalu bekerja pada sebab. Karena kalau bekerja pada akibat tidak akan selesai. Ya. Contohnya misalnya kita pohon misalnya, kita rapikan ranting-rantingnya, itu nanti tumbuh lagi. Karena memang begitu kalau pohon. Nah, kenapa? Karena pohonnya belum ditebang. Pohonnya itu adalah sebab munculnya ranting, dahan, dan daun. Jadi kalau misalnya cuma dirapi-rapikan rapi-rapikan itu daun, ranting, nanti tumbuh lagi. Apa sebabnya? Karena memang bekerja pada akibat. Tapi kalau bekerja pada sebab, ditebang, akan tidak tumbuh lagi akibat-akibatnya. Nah,
Zulkarnain mengajarkan kepada kita melalui ayat ini bahwa dia selalu bekerja pada wilayah sebab. Dan ini sudah ketiga kalinya. Pertama adalah fa'atba'a sababa, kemudian summa atba'a sababa, kemudian ketemu summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain mengikuti sebab itu lagi. Bentuk jamaknya asbab. Ya. Jemaah sekalian, ini adalah isu ilustrasi saja. Ya, ilustrasi ketika Zulkarnain berjumpa dengan suatu kaum komunitas yang berada di antara dua dinding batu, dua gunung yang tinggi, gunung batu. Coba kita lihat ayatnya. Hatta idza balaga bainas saddaini, sampai ketika dia hingga ketika dia sampai baina di antara saddaini. Jadi di antara dua tebing, kita artikan saja itu dua tebing, ya. Dua tebing yang tinggi. Seperti tadi ilustrasi kita. Jadi ketika Zulkarnain tadi sudah ketemu dengan di timur ada kaum yang tidak ada penutup antara cahaya matahari dengan kaum itu. Kemudian dia berjalan lagi ke timur lagi, lalu kemudian berjumpa dengan satu komunitas, suatu masyarakat yang berada di antara dua gunung tadi yang tinggi. Disebut di sini baina di antara saddaini. Dua tebing yang tinggi. Di antara dua tebing yang tinggi itu wajada, dia menemukan min dunihima. Maksudnya di antara keduanya, selain daripada keduanya, kauman, yaitu satu kaum. Jadi berjumpa di sana dengan kauman. Berjumpa dengan satu kaum, la yakaduna yafqahuna qaula. Satu kaum ya la yakaduna, yang hampir-hampir saya tidak yafqahuna, mengerti, tidak memahami qaula, pembicaraan ataukah perkataan. Bapak jemaah sekalian berbahagia, kalau Bapak ini sengaja saya masukkan catatan kakinya Departemen Agama, ini karena menarik menurut saya. Terlalu cepat berkesimpulan bahwa orang ini maksudnya kurang cerdas, ya. Padahal tidak ada tanda bahwa ini adalah kurang cerdas. Ini kan sebetulnya termasuk salah satu model komunikasi yang kurang bagus, karena selalu melihat orang lain dengan bahasa yang rendah. Ini, coba pas 98 ini, kita lihat Kita lihat footnote 498, ya, yang disebut dengan la yakaduna yafqahuna qaula. Jadi la yakaduna yafqahuna qaula oleh Departemen Agama dikasih footnote nomor 498. Katanya, kata terjemahan Departemen Agama, mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan cerdasan. Ini jelas kontradiktif. Karena kekurang cerdasan, ini kata-kata kekurang cerdasan. Kalau memang dia tidak bisa memahami bahasa orang lain, kenapa tiba-tiba disebut kurang cerdas di sini? Ini sudah benar di atas. Berarti kan bahasanya beda. Bahasanya agak beda dengan bahasa Timur Tengah. Kalau bahasa yang berdekat-dekatan itu kan biasanya mirip-mirip, ya. Kata ikhwan akhwat kita dari Singapura, dengan bahasa kita, mereka bisa ngerti. Kita juga mereka mengerti bahasa Melayu. Begitu ya sebagian di negara-negara Asia Tenggara. Itu rata-rata berdekatan bahasanya, mirip-mirip. Ya. Nah, tetapi kalau ini dikatakan sama sekali tidak mengerti, mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, kan berarti ini berjauhan, wilayah geografisnya berjauhan. Kenapa? Karena sama sekali tidak memahami, berarti tidak ada mirip. Sementara setiap ada dua komunitas yang berdampingan, pasti di perbatasannya terjadi terjadi asimilasi, terjadi percampuran. Ya, di sana percampuran antara dua bahasa tersebut, sehingga kemudian tidak langsung tidak mengerti. Ada masa transisinya. Seperti kita ke Cirebon, ini transisi dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa misalnya. Nah, tapi kata-kata di sini tidak memahami bahasa orang lain, berarti tidak ada transisinya,
bahwa ini sebetulnya kaum ini jauh sekali dari wilayah tempatnya Zulkarnain, ya, karena dikatakan la yakaduna yafqahuna qaula, hampir saja tidak mengerti pembicaraan. Jadi la yakaduna yafqahuna qaula, hampir saja tidak mengerti qaula, pembicaraan, ya, hampir tidak mengerti. Artinya bahasanya sangat berbeda. Jadi bahasanya sungguh sangat berbeda. Ini intinya. Jadi kalau saya temukan di sini bahasanya berbeda, ya, bahasa tuturnya berbeda. Tidak bisa kita terus menuduh bahwa mereka itu kurang cerdas. Nggak ada kata-kata kurang cerdas di sini. Ya. Kalau misalnya dia tidak mengerti bahasa, bagaimana kita menuduh dia kurang cerdas? Sementara bahasa tidak sama. Nanti dikatakan kurang cerdas kalau bahasanya sama, diberikan soal baru tidak dikerjakan. Dari 100 soal cuma 10 yang benar. Itu baru kita katakan kurang cerdas. Tapi kalau tidak ngerti bahasanya, kita kasih orang soal-soal bahasa Arab, dia nggak ngerti sama sekali. Nggak bisa kita katakan tidak cerdas. Kenapa? Ya nggak ngerti bahasa Arab. Gitulah. Nah, jadi cuma sekali saja begitulah ini bahasanya kurang enak. Ya, mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka. Karena kekurang cerdasan mereka. Ya, jadi tiba-tiba ada kata-kata kurang cerdas. Nah, jadi mas sekalian, di manakah wilayah ini? Ya tentu sangat mungkin wilayah ini agak berbeda daripada wilayah-wilayah lain. Jadi mas sekalian berbahagia, ini adalah di negara-negara tertentu ya, terutama negara-negara yang punya tradisi Kristiani, ini yang beginian biasanya ada. Ini namanya Gog and Magog, ya, Gog dan Magog. Ini biasanya ada nih, bikin arak-arakan malah. Ya. Kita akan bicara Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi ada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi memang banyak hal-hal yang menarik ini dalam cerita Zulkarnain. Kata-kata Ya'juj dan Ma'juj juga yang muncul, dan ini adalah bahasa-bahasa yang tidak lazim di bahasa Arab. Qalu, mereka berkata, ya Dzulkarnain, wahai Zulkarnain. Jadi ingat, kaum yang ada tadi di antara dua bukit. Bapak Ibu sekalian, ini setelah kita mulai ayat 91 tadi, pertama Zulkarnain berjumpa dengan satu kaum di tempat terbitnya matahari, di mana kaum itu tidak ada siter, tidak ada penutup antara matahari dengan dirinya. Setelah itu kemudian berjalan lagi, dia berjumpa lagi dengan satu kaum di antara dua bukit yang tinggi. Nah, kaum itu hampir-hampir tadi tidak mengerti perkataan. Kemudian sekarang 94, qalu, kaum yang tidak mengerti perkataan itu, dia berkata, ya Dzulkarnain. Qalu itu mereka berkata. Jadi mereka yang ada tadi di antara dua tebing itu. Ya Dzulkarnain. Wahai Dzulkarnain. Jadi memanggil Dzulkarnain. Ya Dzulkarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga menjadi bahasa yang agak aneh dalam bahasa Arab sebetulnya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita dengarkan ini bahasanya, ya bahasanya asal katanya sama kalau seandainya kita pakai bahasa Arab. Seandainya bahasa Arab. Ya'juj dan Ma'juj, karena ini mirip. Ya. Satunya ya, satunya ma. Ini kan sama nih. Ya'juj, Ma'juj. Satunya dimulai dengan mim, satunya dimulai dengan ya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj yang dalam bahasa Eropa disebut dengan Gog and Magog, mufsiduna fil ard. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Bu sekalian ya, sekarang menjadi tidak begitu penting mengenal apakah itu Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi yang perlu kita kenali, karena kalau kita sudah kenal sifatnya, sangat mungkin nanti kita bisa kenal Ya'juj Ma'juj. Ya kan, kita bisa mengenal sesuatu melalui sifatnya, ya, melalui tanda-tandanya. Ya, karena kan Al-Quran banyak sekali simbol-simbol. Seperti tadi Zulkarnain itu kan cuma simbol daripada penguasa timur dan barat. Nah, tapi intinya adalah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah mufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Ingat, mufsiduna fil ardi. Karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka tentu bukan merupakan bagian daripada risalah kekhalifahan. Karena kalau kita lihat definisi khalifah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30,
tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dalam surat Al-Baqarah 30 Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu. Mana kata yufsidu? Wahai Tuhan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu khalifah yang akan membuat kerusakan? Yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami sudah cukup senantiasa bertasbih, memuji dan mengkuduskan Dikau. Nah, sedangkan mereka ini adalah mufsiduna fil ardh. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti tadabbur kita dari awal, ini kan sekarang surat 18. Di surat 17, satu surat sebelum surat Al-Kahfi, kita sudah berjumpa ini di ayat awal surat Al-Isra. Ya, jadi awal surat Al-Isra. Ya. Kata-kata mufsidina fil ardi. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat 17. Ya. Nah, kita lihat dari awal. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, dan seterusnya. Baru kemudian wa ataina Musal kitab. Nah, langsung ceritanya Nabi Musa, Bani Israel ini. Baru kemudian di ayat 4 Allah berfirman wa qadaina ila Bani Israel, dan sungguh kami telah menetapkan kepada Bani Israel fil kitabi, dalam kitab suci. Jadi artinya ada tertulis dalam kitab suci bahwa nanti di ujung masa Bani Israel itu akan melakukan satu tindakan yang seperti diprotes oleh malaikat pada saat akan Allah jadikan khalifah di muka bumi. Nah, apa itu? Yaitu la tufsidunna fil ardi marratain. Wahai Bani Israel, kamu akan la tufsidunna fil ardi, kamu akan membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. La tufsidunna fil ardi, lihat ini. Ya. La tufsidunna, kalau mufsidunna kan orangnya. Ini sim fa'il namanya. Kalau yang tadi ini kan adalah kata kerjanya. Ini. La tufsidunna, benar-benar kamu akan bikin kerusakan. Benar-benar kalian akan bikin kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ya, jadi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabiran. Dan kamu akan melakukan kesombongan dengan kesombongan yang besar. Jadi kata kuncinya, kamu pasti akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali. Nah, berarti kan bisa kita tahu kemana arahnya ini. Berarti masih bersambung ini. Surat Al-Isra, ya, surat Al-Kahfi, nanti masuk surat Maryam juga. Ya, nanti surat Maryam. Surat Maryam nanti berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Nabi Isa yang juga gaib. Nabi Isa yang dalam pandangan Al-Quran bukan disalib, tapi diangkat. Itu nanti surat Maryam. Qalu, mereka berkata kepada Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj, jadi kalau kita lihat di sini seakan-akan mereka hanya membantu kita untuk mengenal yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini bisa saja hanya merupakan gelaran juga, seperti mana Zulkarnain. Ya, kalau Zulkarnain 2 tanduk, intinya adalah berkuasa timur dan barat. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj 2 oknum yang kerja sama, yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ini adalah 2 oknum. Oknum ini bisa negara, bisa bangsa, bisa juga komunitas. Ya, 2 kekuatan besar yang melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu kemudian kaum yang hampir-hampir tidak mengerti bahasa tadi menawarkan kepada Zulkarnain, fahal naj'alu laka kharjan. Fahal, maka apakah mungkin, ya, naj'al, kami meminta, ini kata menjadikan, artikan minta, laka kepadamu, menawarkan, saya menawarkan. Bagaimana kalau kami menawarkan kepadamu, ya, harja, yaitu upah, maksudnya bayaran. Bolehkah, bisakah kami memberikan kepada kamu harja? Ya, harja ini dari kata kharaja, solusi. Ya, harja ini sebagai solusi atas apa yang terjadi pada kaum yang hampir tidak mengerti tadi, karena serangan-serangan dari Ya'juj dan Ma'juj yang kerjanya melakukan kerusakan di muka bumi.
Jadi intinya bahwa kaum yang ada di antara dua tebing yang tinggi tadi itu adalah menjadi korban keganasan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ya memang Ya'juj dan Ma'juj identik dengan mufsiduna fil ardh, pembuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat terjemahannya di Bapak Ibu sekalian, harusnya bukan merusak, tapi pembuat kerusakan atau perusak. Karena kalau mufsiduna itu bukan kata kerja, dia kata benda. Kalau kata benda kan bukan merusak, merusak ini kata kerja. Ya, kalau yufsiduna boleh, tapi ini adalah pakai mim yang menunjukkan fa'il. Maka dengan demikian pelaku kerusakan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah pelaku kerusakan di muka bumi. Jadi intinya itu pelaku kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami menawarkan atau memberikan kepadamu wahai Zulkarnain kharja, ya, bayaran, ala agar, saya artikan ala, antaja'ala, engkau membuat, menjadikan, bainana, di antara kami, wa bainahum sadda. Nah, supaya engkau membuat dinding sadda. Ini di surat Yasin ada ayat sadda. Ya. Antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi kesimpulannya kaum itu menjadi korban perilaku merusaknya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi, sehingga rela membayar berapa saja kepada Zulkarnain, yang penting membuat mereka terlindungi dari serangan-serangan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kita bicara sekarang kan berarti secara tentang pertahanan. Nah sekarang kalau pertahanan begini sekarang ini kan adalah pertahanan udara. Israel menggunakan istilah Iron Dome. Negaranya sudah Iron Dome. Walaupun terbukti itu mitos karena beberapa kali drone-nya Hizbullah bisa nerobos masuk, bahkan lewat memotret instalasi nuklir di Mona. Ya, jadi ternyata tidak sehebat yang dibicarakan sebagai Iron Dome. Begitu juga misalnya dari Gaza, beberapa kali meluncurkan masuk rudal-rudal masuk. Ya, artinya bahwa Iron Dome itu lebih kepada mitos saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, berarti kan ini adalah pertahanan yang menyebabkan yang bersangkutan itu terlindungi dari itu. Nah, sekarang ayat berikutnya nanti 95 mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya Zulkarnain itu bukan politisi, bukan penguasa biasa, bukan penguasa yang meminta upah, bukan penguasa yang selalu berbicara dengan negara lain berdasarkan bargaining power, bargaining posisi. Misalnya, supaya nanti kalau sudah berhasil, kekayaan alamnya orang dieksploitasi. Nggak begitu. Coba kita lihat ayat berikutnya nih. Ya. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi yang ada seperti ini. Jadi jemaah sekalian, kalau menurut saya sekarang tidak seperti ini. Tapi ini ilustrasi saya ambilkan dari Google, karena ini banyak sekali beredar. Jadi katanya ini tadi, kaum ini di bawah sini, ya Ya'juj dan Ma'juj dari sana, maka supaya tidak masuk dari sini. Kalau ini sekarang dipraktekkan sekarang, di zaman sekarang tidak ada gunanya. Karena sekarang serangan dari atas, dari udara, rudal. Ya. Sekarang serangan-serangan itu pakai rudal, jadi nggak ada gunanya pakai dinding begini. Jadi kalau menurut saya kata sadda tadi itu adalah pertahanan. Ya, jadi kata sadda tadi pada ayat sebelumnya itu adalah lebih kepada pertahanan. Jadi lebih kepada pertahanan ini ya. Nah, jadi sadda di sini adalah ini pertahanan ini. Jadi kita artikan saya dinding pertahanan. Pertahanan negara. Ya. Antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Untuk menjadikan antara kami dan mereka itu sadda, pertahanan, dinding pertahanan. Sehingga mereka tidak bisa dijangkau masuk. Nah, jemaah sekalian, coba kita renungkan ayat ini. Kalau kaum itu meminta kepada Zulkarnain dibangunkan dinding pertahanan seperti ini, kan berarti bahwa Zulkarnain dan negaranya itu kan sudah terlebih dahulu memiliki teknologi itu. Karena kalau dia tidak memiliki teknologi pertahanan seperti itu, bagaimana bisa membantu orang lain memiliki teknologi pertahanan yang sama? Ya. Bagaimana mungkin membantu negara orang lain memberikan dinding pertahanan yang sama kalau dianya sendiri tidak memilikinya?
Kan berarti bahwa bangsanya Zulkarnain ini adalah bangsa yang sudah sangat kuat, yang memiliki kemampuan pertahanan yang menyebabkan kemudian ya timur dan barat tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Nah, jadi kita artikan ini tidak seperti ini. Ini adalah ilustrasi tempo dulu. Sekarang, qala, kan tadi ditawari, Bapak Ibu masih ingat ya, tadi Zulkarnain ditawari oleh kaum yang tadi layakadu yafkahuna kaula, yang hampir-hampir saja tidak mengerti perkataan tadi. Nah, sekarang Zulkarnain menjawab setelah tadi ditawari, ingat, setelah ditawari bayaran harja, tadi diterjemahkan oleh Departemen Agama dengan upeti. Jadi setelah Zulkarnain ditawari bayaran supaya membuatkan sistem pertahanan terhadap kaum yang selalu menjadi objek ya kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, maka Zulkarnain menjawab qala. Bapak Ibu perhatikan jawabannya ini Zulkarnain. Qala ma makanni fihi rabbi khairun. Ma makanni fihi, apa yang Tuhanku berikan kepadaku atau apa yang Tuhan karuniakan kepadaku khairun, lebih baik daripada yang kamu tawarkan. Kan berarti benar-benar Zulkarnain ini adalah merupakan abad ini. Karena segala sesuatunya dialamatkan kepada Allah. Allah juga berbicara begitu sebelumnya. Ya. Sampai Allah mengatakan terserah kamu Zulkarnain mengazab atau memaafkan. Nah, Zulkarnain mengatakan ma makanni fihi rabbi khairun. Apa kekuatan apa yang Tuhan berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada yang kamu tawarkan. Maka saya tambahkan bahasanya, yaitu saya tidak perlu menerima bayaran kamu. Saya hanya butuh satu hal saja. Fa'inuni. Cukup kalian bantu aku saja. Jadi saya tidak perlu menerima bayaran kalian. Ingat di surat Yasin, Bapak sekalian biasa baca surat Yasin, ittabi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta upah bayaran kepada kalian. Karena orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Karena dia bekerja benar-benar demi Tuhan lagi. Nggak ada lagi demi yang lain. Nah, begitulah juga ini Zulkarnain. Zulkarnain mengatakan, kamu nggak usah bayar saya. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepada saya jauh lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Satu saja yang aku minta, kata Zulkarnain. Fa'inuni. Bantu saja aku biquwatin, dengan kekuatan. Jadi dengan tenaga kamu saja. Jadi dengan rakyatmu saja. Ya, biquwatin. Jadi kekuatan maksudnya sini dengan rakyatmu saja. Sekarang di Timur Tengah ada istilah hasyat asyabi, kekuatan populer unit. Ya, ada unit-unit populer, yaitu rakyat yang turun beramai-ramai melakukan wajib militer. Lalu kemudian kerjanya mereka disubordinasi di bawah tentara resmi negara, jadi bukan liar. Nah, begitulah juga kurang lebih ini. Jadi Zulkarnain mengatakan bahwa apa yang kamu tawarkan itu tidak perlu saya terima. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan jauh lebih baik. Cukup satu saja, fa'inuni biquwatin. Cukup bantu aku dengan kekuatan. Maka kalau kamu bantu aku dengan kekuatan fisik, maksudnya orang, aja'al bainakum, saya akan menjadikan antara kalian wa bainahum, dan antara mereka radma, pembatas. Nah, kamu akan terlindungi. Saya akan berikan kepada kamu sistem pertahanan. Jadi pasti sistem pertahanan ini. Kalau kamu bantu saya, kamu. Ya. Ingat juga sekali saya katakan tadi, ini benar-benar Zulkarnain bukan sembarangan. Karena biasanya kerjasama antar negara itu, kalau ada negara lain butuh sekali bantuan, maka kemudian dibantu dengan catatan. Ya, seperti kata orang di Barat, tidak ada makan siang gratis, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis, harus bayar. Minimal nanti kalau berhasil, ya minyaknya semua dikelola yang bersangkutan.
sumber daya alamnya semuanya dikelola oleh yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Tapi ini Zulkarnain tidak meminta itu. Hanya satu saja. Fa'inuni biquwatin. Bantu saja aku dengan tenaga, jadi kamu punya rakyat ikut terlibat, nanti saya kurang lebih latih dan mengajarkan bagaimana cara bikin sistem pertahanan. Ya, fa'inuni biquwatin aja'al bainakum wa bainahum radma. Sehingga aku akan bikinkan sistem pertahanan antara kalian dengan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, pembatas, sehingga kamu tidak akan mungkin. Jemaah sekalian berbahagia, coba deh renungkan sedikit ayat ini kira-kira ini. Ya, kira-kira kenapa Suriah bisa selamat ya? Sekarang kenapa Yaman bisa selamat ya? Sekarang Yaman sudah hampir 6 tahun dibombardir, sudah 5 tahun persis. Tapi apa yang didapatkan Saudi yang menyerangnya? Nggak dapat apa-apa. Bahkan sekarang dia minta ceasefire. Ya. Pertahanannya Yaman semakin bagus. Drone-drone-nya itu semakin nyerang masuk ke jantung-jantung pertahanan Saudi. Ya. Cuma mereka tidak melakukan menyerang daerah-daerah sipil. Yang diserang hanya tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti misalnya penghilangan minyak, kilang minyak. Ya. Beda dengan mereka, nyerang apa saja. Kalau kita lihat, bahkan, mohon maaf, Bapak sekalian, bahkan kalau kita lihat pengantinan pun, iring-iringan pengantinan pun juga mereka serang itu Saudi. Ya. Orang bikin acara penguburan jenazah pun mereka serang luar biasa, tanpa ampun. Kalau kita lihat itu apa yang terjadi di Yaman. Hal yang sama terjadi di Suriah tempo hari. Ya. Hal yang sama terjadi di Irak tempo hari dengan ISIS masuk. Ya. Luar biasa mereka melakukan itu. Jadi sekarang coba deh, Ya'juj dan Ma'juj siapa sih sebetulnya itu? Coba Bapak sekalian lagi. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Jadi boleh jadi Ya'juj dan Ma'juj ini satu yang aktif karena pakai ya, itu menunjukkan mudhari kalau bahasa Arab, walaupun itu kan Arab. Ma'juj satu adalah anunya di belakangnya, desainernya di belakang, apa namanya? Behind the screen-nya yang berada di belakang layar. Jadi ada satu berada di belakang layar dan ada yang aktif nyerang-nyerang di mana-mana. Ya. Kita lihat itu kelompok-kelompok bersenjata, kombatan-kombatan yang disebut teroris itu masuk ke seperti Syria dan beberapa negara. Siapa yang kenalikan sebetulnya, coba? Ya. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan kemudian datanglah satu kekuatan besar yang bernama Zulkarnain. Nah sekarang Zulkarnain ditawari, wahai Zulkarnain, bantulah kami ya, untuk melindungi kami dari serangan-serangan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kami bayar. Kata Zulkarnain, tidak perlu kamu bayar. Kenapa? Karena yang Tuhanku berikan kepadaku jauh lebih baik daripada yang kamu tawarkan kepadaku. Kan berarti ini adalah bukan kepala negara biasa ini. Ya. Dia katakan cukup bantu saja aku dengan tenaga. Ya, karena tidak mungkin orang dari negara saya masuk ke situ. Itu namanya intervensi. Dan itu tidak boleh dalam agama. Jadi fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan menjadikan di antara kalian dan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, radma, pembatas. Ini kurang lebih, ini semua ilustrasi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Zulkarnain, atuni zubaral hadidi. Bawalah kepada saya potongan-potongan besi. Atuni zubaral hadidi. Hatta idza sawa, jadi berikan kepada saya bahan baku, kurang lebih begitulah. Kasih saya bahan baku. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Nanti kalau sudah sama, sawa itu sudah hampir sama ya, antara kekuatan kamu dengan mereka yang Ya'juj dan Ma'juj itu, maka kemudian fanfuhu unfuhu, tiuplah. Apa itu maksudnya tiuplah, jemaah sekalian berbahagia? Kan tiuplah kan bisa berarti serang
nyeranglah, lawanlah, balaslah, unfutiuplah. Kan kalau kalau senjata api kan mirip dengan ditiup. Ya, kenapa? Karena dipakai kokang, begitu ya. Kalau rudal misalnya selalu ada pendorongnya. Yang namanya tiup itu kan didorong dengan kekuatan dari dalam. Qalan fuhu, tiuplah. Hatta idza ja'alahu nara, sampai kemudian dia menjadi api. Nah, ini kan apa coba deh Bapak baca semuanya ayat ini. Ini kan mirip-mirip rudal semua yang dimaksud yang dibicarakan ini. Ya. Qala, dan ingat Mas sekalian, apa yang paling ditakuti Barat sekarang dengan negara seperti Iran dan yang muncul sekarang di Yaman, yang juga dilakukan oleh Suriah, itu kan rudal-rudalnya semakin bagus. Rudal itu kalau Bapak Ibu lihat itu kan api, ya dari belakang itu kalau didorong. Hatta idza ja'alahu nara, apabila dia sudah menjadi api, qala atuni, maka berikanlah kepala. Ini maksudnya Zulkarnain berkata, atuni, ya datanglah kepadaku, ofrik alaihi kitra, aku akan tuangkan padanya kitra, tembaga. Aku akan tuangkan kepadanya tembaga. Jadi kalau sudah kamu datangkan kepadaku apa bahan-bahan itu, akan kuberikan kepadanya tembaga. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kesimpulannya ini semuanya berbicara dengan bahan-bahan untuk membuat rudal atau kain semacamnya. Ya, al-hadid, ya. Kemudian tadi kitro, ya. Kemudian di sini ada apinya, ya. Nah, sehingga kemudian ya tempat, ya namanya tadi tebing itu bisa sejajar atas, ya tebing kan, tebing begini Pak Bos sekalian ya. Tebing. Ya, ini tebing juga. Kan begitu nih. Kan tadi begini nih. Nah, kalau dia nyerang dari sana kan harus disamakan di sini, ya, harus disamakan di sini. Ketika disamakan ini kan harus sama tinggi di atas ini. Kalau kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sama tinggi di sini, artinya kekuatan hampir sama. Idza sawa bainas sadafaini, sehingga ketika hampir sama kedua kekuatan itu, maka kemudian lakukanlah perlawanan. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, waktu awal-awal dulu Yaman diserang itu kan kasihan bawa belur. Tapi belakangan ini setelah mereka sudah mulai membuat rudal-rudal dan termasuk drone-drone, nah itu sekarang sudah kelihatan sekarang hasilnya. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, bahkan terakhir Amerika sudah meminta kekuatan di Ansarullah di Yaman supaya melakukan ceasefire. Yang mereka katakan bukan barang baru, itu sudah sering dan mereka sendiri melanggarnya. Kalau mereka sudah mulai kewalahan, mereka menawarkan ceasefire. Ya. Jadi itulah jemaah sekalian. Ayat 96. Ini lagi-lagi mirip. Jadi gambaran-gambaran seperti ini semuanya ada. Ya. Famasta'u an yazharu wa mastata'u lahu naqaba. Sedemikian nanti itu karena sudah sama, kita katakan itu bahwa kekuatannya sudah hampir sama ya. Kalau tahu sama tinggal dikit perbedaannya. Jadi kekuatan pertahanan sudah hampir sama, kekuatan bersenjata sudah hampir sama. Ya, maka kemudian mereka tidak dapat untuk mengalahkannya. Yazharuna itu bisa diartikan mengalahkan. Kalau sini diartikan mendaki, karena dibayangkannya dengan gunung tadi. Kan dibayangkan tadi dengan gunung kayak gini, tadi tebing, ya tebing satu di sini. Ya ini bayangkan gunung sini. Ya jadi bayangkan gunung. Nah, padahal kalau kita lihat sini ini ada dua kekuatan ini, ya, ada kekuatan besar ini. Ya. Dua kekuatan besar yang sekarang melakukan kejahatan, yufsiduna fil ardh. Lalu kemudian untuk menghalangi mereka ya harus disamakan kekuatan ini. Ya. Nah, ketika disamakan, maka famasta'u ayazharu. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Mengalahkan siapa? Mengalahkan kaum yang tadi minta pertolongan kepada Zulkarnain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, coba kita renungkan. Kira-kira kenapa ya Jenderal Sulaiman itu ditembak? Kan jenderal resmi tentara negara orang, dia bukan teroris. Teroris dibiarkan kok di Suriah, bantu sama Amerika, tapi kok jenderalnya orang ditembak di tempat yang seharusnya tidak terjadi, yaitu di bandara internasional, daerah sipil.
Ya. Kok kenapa seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka marah sekali kepada Jenderal Sulaimani? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mari kita renungkan kira-kira ayat-ayat ini Zulkarnain. Jadi famasta'u ayyazharu. Ketika kekuatan hampir sama, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan kaum yang tadinya selalu menjadi objek sasaran daripada mufsiduna fil ard, ya, pengrusakan di muka bumi daripada Ya'juj dan Ma'juj. Wa mastata'u lahu naqaba. Bukan hanya tidak mampu mengalahkannya, tapi mereka juga tidak bisa melobaginya. Maksudnya tidak bisa menemukan celah untuk mengalahkannya. Lobang itu kan celah. Jadi sudah tidak mampu mengalahkannya dan tidak bisa menemukan celah. Ya. Dan ini menyebabkan kenapa Suriah, ingat jemaah sekalian, Suriah itu ketika pertama kali diserang oleh kaum teroris dari luar, termasuk dari Indonesia, hampir tidak ada yang percaya kalau Suriah bisa selamat. Ya. Semua pada saat itu jemaah sekalian berbahagia mencaci maki kepala negaranya, orang yang sah. Ya. Kepala negara yang sah dipilih secara demokratis, pengen dijatuhkan oleh kelompok tertentu. Ya. Mereka alasannya dia bertindak semena-mena. Tapi begitu kepala negaranya Yaman jelas-jelas kalah dalam pemilu, lalu lari keluar, mereka pengen dipaksa kembali untuk berkuasa. Kan lucu ini, kelihatan hipokrisinya. Ya. Yang satu jelas-jelas terpilih secara demokratis pengen diturunkan, yang satu jelas-jelas kalah secara demokratis tapi pengen dipaksa untuk berkuasa kembali. Lagi-lagi dengan kekuatan mempergunakan terorisme. Jadi famasta'u ayyazharu wa mastata'u lahu naqaba. Mereka tidak mampu mengalahkannya dan mereka tidak dapat mencari celah untuk mengalahkannya. Jadi yazharuna di sini ya, yazharuhu mengalahkannya dan tidak bisa juga untuk mencari celah. Ini adalah masih ilustrasi-ilustrasi tentang Zulkarnain. Qala, apa kata Zulkarnain setelah menunjukkan tadi kekuatannya itu? Hada rahmatu min rabbi. Jadi tidak ada sama sekali pengagungan kepada dirinya. Setelah membantu tadi kaum itu untuk mempertahankan dirinya, dia mengatakan inilah rahmat dari Tuhanku. Hada rahmatu min rabbi. Mirip dengan kata-kata Nabi Sulaiman ketika singgasana Ratu Balkis pindah ke tempatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Itu mirip. Dia mengatakan hada min fadli rabbi. Kalau sini hada rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi ini adalah rahmat yang datang dari Tuhanku. Ya. Kata Zulkarnain. Berbicara tentang kemampuannya membantu negara kecil atau bangsa kecil yang selama ini menjadi sasaran, menjadi objek pengrusakan Ya'juj dan Ma'juj yang disifatkan sebagai mufsiduna fil ardh, pembuat kerusakan di muka bumi. Faiza ja'a wa'du rabbih. Muncul Bapak sekalian. Faiza ja'a wa'du ini. Coba camkan kata-kata ini. Ya. Faiza ja'a wa'du rabbih. Coba lihat di sini. Ya. Ini. Coba lihat ini ayat 5. Nih. Sama enggak? Faiza ja'a wa'du ulahuma. Ba'asna alaikum ibadan. Ini mirip. Ini masih kasus yang sama tadi, Bani Israel tadi, la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'atsna 'alaihim ibadan lana. Jadi kesimpulannya coba, apakah mungkin Al-Qur'an berbicara tentang hal yang berbeda? Ya. Kita lihat juga di surat 17. Kita lihat 104, ya, ayat 104. Nah, coba lihat. Wakulna dan kami berfirman, ini Allah. Wakulna kami berfirman, mim ba'dihi, setelahnya, li Bani Israel, kepada Bani Israel. Uskunul arda, tinggallah di bumi, maksudnya di bumi di situ
Palestina dan sekitarnya. Faiza ja'a wa'dul akhirah, tadi wa'dulahuma, dan kita sudah bicarakan juga sebelumnya wa'dul akhirah. Apabila datang ja'a wa'dul akhirah, faiza ja'a wa'dul akhirah, ya. Wa'dul akhirah, ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya ini perhatikan ini kata-kata faiza ja'a wa'du, ini kata-kata wa'du di sini, ya. Faiza ja'a wa'dul akhirah, ya. Oh, sorry. Faiza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Apa namanya bercampur baur? Sama-sama Bani Israel tapi dari berbagai macam negara. Bercampur baur. Faiza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Apa yang dikatakan tadi di sini? Kata Zulkarnain, hada rahmatun min rabbih. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Faiza ja'a wa'du rabbina. Mirip kan? Maka tatkala janji Tuhanku datang, ja'alahu dakka'a. Dia menjadikannya rata. Ya. Siapa yang maksud rata di sini? Ya, kalau saya sih harusnya yang melakukan kejahatan tadinya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu pasti benar. Dan adalah janji Tuhanku itu adalah haqqa. Benar. Dan kita lihat sini juga kata rahmat sudah keluar. Tadi surat Al-Isra ada kata itu. Masih tradisi di Eropa tentang Gog and Magog. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Ini muncul juga kata bercampur sini, yamuju ini lihat. Wa tarakna, dan kami tinggalkan ba'dahum, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain pada hari itu, pada kejadian terakhir ini, wa'dul akhirah, apa bercampur juga mereka sama tadi. Lafifa ini bercampur. Faiza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur. Ini mirip ceritanya. Ya. Jadi wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamujun fi ba'din. Bercampur. Yang mujur sebetulnya jemaah sekalian secara harafiah bukan bercampur sebetulnya. Yang mujur itu sebetulnya bergelombang. Iya, bergelombang. Jadi bisa dikatakan mereka datang ke Palestina dalam keadaan bergelombang, yang mujur. Makanya dalam bahasa Arab gelombang terkadang disebut dengan mujun. Jadi mereka datang bergelombang. Berkumpul satu kelompok dengan kelompok lain. Ada yang dari negara A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Wa nufikha fi suri, lalu kemudian kami tiupkan pada As-Sur. Fajama'nahum jam'a. Maka kami kumpulkan mereka semuanya ya, dalam satu kumpulan. Fajama'nahum jam'a. Lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Coba deh Bapak Ibu sekalian berbahagia, bayangkan ini kira-kira apa arahnya ini cerita ini. Ya. Baru kemudian wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arda. Ya, dan nanti di akhirat setelah selesai semuanya dunia ini, bukan hanya di dunia mereka akan dibinasakan, tapi wa aradna jahannama yauma idzin. Ya. Kami perlihatkan, kami hadapkan mereka kepada neraka jahanam. Aradna, kami hadapkan mereka kepada neraka jahanam. Jadi secara harafiah aradna, kami hadapkan mereka jahannam kepada neraka jahanam yauma idzin, pada hari itu, lil kafirina, kepada orang kafir. Siapa yang sudah kafir sini? Yang seideologi, yang seperilaku, yang sesifat dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, yang di dalam surat Al-Isra dikatakan, kami telah menetapkan di dalam kitab suci bahwa yang namanya Bani Israel la tufsiduna fil ardi marrataini. Kamu akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali. Ya. Wa qadaina ila Bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi siapa yang maksud di sini? Tentu dengan teman-temannya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bisa kita tebak-tebak sebetulnya. Jadi wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirin arda.
maka kami hadapkan mereka ke neraka jahanam pada hari saat itu, maka orang-orang yang seideologi dengan Ya'juj dan Ma'juj, atau di dalam surat Al-Isra disebut dengan la tufsida fil ardi marratain, pada saat itu mereka semuanya akan jelas pertemanan-pertemanan mereka, bahwa mereka di dunia bisa saja berbeda-beda kelihatannya, tetapi karena perilakunya sama, yaitu mufsidina fil ard, ya tetap di akhirat juga mereka ditempatkan di tempat yang sama. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini bisa mengingatkan kita sebetulnya supaya Al-Quran ini sebetulnya bukan hanya berisi cerita-cerita. Karena kalau kita anggap yang begitu cuma cerita-cerita masa lalu saja, ya seperti tuduhan orang-orang kafir Quraisy dulu bahwa Al-Quran itu hanyalah merupakan asatirul awalin. Al-Quran bukan asatirul awalin. Kalau tuh ada cerita yang dibicarakan, itu pasti ada kejadiannya nanti. Kalau sudah lalu, pelajaran yang akan terjadi nanti lagi. Yang namanya sejarah tentu saja terkadang dengan tokoh yang berbeda. Tetapi yang selalu kita lihat dalam Al-Quran kan berbicara tentang al-haq dan batil. Jadi siapapun tokohnya, negara manapun tokohnya, kalau dia melakukan kejahatan, ya tetap sama di mata Tuhan. Kalau dia melakukan kebaikan dan kebenaran, juga sama di mata Tuhan. Dimanapun, negara manapun dia tempatnya. Oleh sebab itulah Al-Quran tidak berbicara secara stereotip tertentu dengan satu komunitas tertentu, tetapi bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan disebut dengan batil, dan itu disebut dengan lil kafirina di sini. Nah, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada renungan-renungan tentang Al-Quran, karena Al-Quran terutama menurut saya secara pribadi berbicara tentang masa akhir, ya setelah Nabi Muhammad kita SAW sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Karena tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, maka otomatis setiap kejadian-kejadian setelahnya harus terceritakan dalam Al-Quran, walaupun terkadang dalam bentuk analogi. Tidak langsung. Apa sebabnya? Karena merepotkan orang-orang untuk memahaminya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan dinyalakan speakernya. Saya bertanya, siapa yang bertanya? Saya bertanya, Ustadz, izin. Silakan. Tadi Ustadz menjelaskan di akhir-akhir tadabur bahwa intinya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran nanti akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi. Nah, saya melihat fenomena khususnya LGBT saat ini sangat masif, sangat masif saya lihat, Ustadz. Termasuk di film-film seperti sudah sesuatu yang biasa. Jadi memang benar Ustadz pernyataannya bahwa akan terulang kembali, dan benar juga berarti sejarah biasanya akan terulang kembali. Demikian Ustadz ya. Ya, saya kira benar. Jadi semua yang diceritakan dalam Al-Quran akan terjadi di akhir masa. Jadi Allah berbicara tentang umat Nabi Lut. Kalau misalnya ini tidak terjadi lagi, maka tentu Al-Quran hanya menjadi asatirul awalin namanya. Hanya cerita orang-orang terdahulu. Jadi semuanya akan begitu. Ya, pelakunya bisa berbeda. Nah, di akhir zaman ini, semua kejahatan yang disebutkan dalam Al-Quran akan terjadi. Begitu juga semua kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran akan terjadi. Dan semuanya berkumpul. Kejahatan berkumpul dengan sesamanya kejahatan. Dan kebaikan berkumpul dengan sesamanya kebaikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang paling merugi adalah mereka-mereka yang, mohon maaf dalam tanda petik, sufaha, orang-orang bodoh. Karena mereka bisa menjadi alat instrumen orang-orang yang jahat, tanpa mereka merasa bahwa mereka itu adalah digunakan oleh mereka. Seperti misalnya kasus bom bunuh diri misalnya, mereka tanpa merasa kalau digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat kerusakan dan keonaran di tengah masyarakatnya sendiri. Tapi mereka dikaburkan dengan bahasa-bahasa keagamaan. Sehingga mereka merasa berjuang, mereka merasa berjihad. Padahal sebetulnya ada pihak-pihak tertentu yang punya agenda-agenda yang sehingga kemudian yang bersangkutan itu digunakan untuk itu.
Sehingga jemaah sekalian kan ini yang kita sebut dengan sufaha, bodoh. Nah, kita berharap jemaah sekalian berbahagia umat Islam ini kalau terus-menerus atau rajin melakukan tadabbur Al-Quran, dia tidak mungkin bodoh. Karena Al-Quran itu mengajarkan kita rasionalitas, mengajarkan kita berpikir objektif, mengajarkan kita berpikir universal, mengajarkan kita berpikir humanistik kemanusiaan. Jadi kalau ada ajakan-ajakan itu seperti yang terjadi di beberapa tempat, itu tidak mungkin mereka terprovokasi. Seperti kita katakan bahwa kalau mereka yang mengagitasi orang untuk melakukan bom bunuh diri itu benar-benar ulama beneran, ustadz beneran, tentu orangnya dulu yang melakukannya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyuruh orang lain sebelum dirinya sendiri dulu yang melakukannya. Gitu. Ada lagi yang lain? Pak Wahyudin, silakan Ustadz Wahyudin. Iya, makasih banyak Bu Dokter, Ustadz. Silakan. Silakan. Kedengaran ya, Ustadz? Kedengaran. Oh iya. Luar biasa sekali anunya tadaburnya Ustadz. Yang saya ingin minta perjelasan Ustadz ya bahasa-bahasa perumpamaan dalam Al-Qur'an ini luar biasa menurut saya gitu. Misalnya yang di kita tadabur malam ini adalah soal itu kelompok-kelompok yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu yang sering melakukan latufsiduna fil ar itu ya. Ufsiduna fil ar. Itu sudah jelas itu kelihatannya itu ya kelompok Israel itu Bani Israel itu pada umumnya digambarkan itu sebagaimana dibahasakan di surah sebelumnya yang kita tadaburi yaitu surah Bani Israel. Nah, lagi-lagi muncul di surah Al-Kahfi ini yang disimbolkan dengan Ya'jud dan Ma'jud itu. Ya mungkin sama dengan asumsi saya dengan yang kita sampaikan itu Ustadz, bahwa tidak lain mungkin kelompok ini juga tidak jauh-jauh dari ini. Ya itu yang pertama ya. Mudah-mudahan mungkin semakin dipertegas Ustadz penjelasannya. Kemudian yang kedua soal lagi soal ini simbol-simbol yang saya mau tanyakan soal asyams wal qamar itu dalam Al-Qur'an itu perumpamaan dengan siapa itu sebenarnya? Itu kan bukan secara zahir itu kan matahari kan dan bulan gitu. Tapi sesungguhnya dalam makna batinnya mungkin sesungguhnya bukan itu yang kita maksud dengan Samsu dan Al-wal Qamar itu. Ada yang lain, entitas lain gitu yang dimaksud. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kisah berbahagia. Jadi kalau di dalam surat Al-Isra jelas disebutkan wa qadaina ila bani Israil. Jadi disebut wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Tetapi tentu Bani Israel yang ada di Israel ini sekarang tentu tidak melakukannya sendiri. Ada pasangan-pasangannya. Dan bahkan mereka mungkin saja tidak kelihatan di depan. Yang kelihatan di depan mungkin kelompok-kelompok Islam ini tadi yang melakukan kerusakan. Makanya kalau kita lihat ini, menurut saya kata-kata Ya'juj dan Ma'juj ini, walaupun ini bukan dari bahasa Arab, tapi menggunakan bentuk-bentuk yang mirip dengan tasrif bahasa Arab. Ini Ya'juj, mirip dengan gramatika bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu kalau ada ya di depannya, itu kan berarti kata kerja mudhari. Ya'juj. Yaf'alun misalnya. Yakhruju misalnya, itu kan yakhruju, keluar. Begitu juga di sini kalau ada ma itu menunjukkan pelaku yang sesungguhnya. Ya. Jadi menurut saya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu yang maju di depan, mereka ini yang dicaci maki dan ini sangat mungkin menggunakan agama Islam misalnya. Sedangkan yang Ma'juj ini di belakang, yang saya katakan tadi behind the screen, di belakang layar. Ya. Ini yang didorong ini di mana-mana, yang didorong misalnya yang dicaci maki di Afghanistan misalnya tiba-tiba Al-Qaeda misalnya. Ya sama dengan siapa untuk mengusir dulu Uni Soviet di sana. Orang tahu. Ya. Habis itu juga ISIS. Ya. Masuk ke Irak lalu kemudian masuk ke Syria. Sekarang setelah ISIS dikalahkan di Syria, siapa yang bertahan di Syria sekarang? Tentara Amerika sekarang masih ada di sana mengambil 90% minyaknya Suriah. Begitulah seterusnya. Jadi intinya adalah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua pihak
Satu menggunakan kata Ya'juj, kita menggunakan bahasa Arab itu adalah mudhari', satunya lagi adalah pelaku yang sesungguhnya. Nah, tetapi sama-sama bekerja sama melakukan apa? Mufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi intinya begitu. Jadi inilah saya kira itulah Al-Qur'an indahnya. Lalu bagaimana misalnya dalam Al-Qur'an kata-kata syams wal qamar? Intinya dalam Al-Qur'an yang namanya Al-Qamar itu kan tidak punya cahaya. Tidak punya cahaya sebetulnya. Yang punya cahaya itu matahari. Jadi yang namanya rembulan itu hanya menerima cahaya dari matahari. Ya, kita lihat di malam hari rembulan bercahaya, sebetulnya itu adalah menerima cahaya dari matahari. Rembulan sendiri nggak punya cahaya. Nah, dalam berbicara tentang hakikat substansi, yang punya cahaya, yang punya hidup itu hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Selain Allah hanya diadakan, dihidupkan. Segala sesuatu selain yang maha hidup mati sebetulnya. Maka kalau ada yang kita menemukan hidup, pasti karena yang bersangkutan diberikan hidup oleh yang maha hidup. Jadi segala sesuatu selain Allah hakikatnya mati. Yang hakikatnya hidup cuma satu, yaitu Allah. Sampai kemudian, kenapa sesuatu itu bisa hidup? Karena Allah melimpahkan hidup kepadanya. Makanya Allah disebut dengan yuhyi wa yumit. Allah itu adalah Allahu la ilaha illahu al-hayyu, yang maha hidup. Nah begitu juga, sebelum dia hidup, dia sudah ada. Segala sesuatu yang ada, tidak ada kecuali diadakan. Terus siapa yang ada? Satu saja, yang maha ada, yang disebut dengan wajibul wujud. Di selain daripada Allah yang wajib wujud, hakikatnya tidak ada. Maka yang hakikat kalau kita bicara tentang bahasa sungguhnya, yang berhak menyandang gelar wujud hanya Allah. Selain daripada Allah namanya mawujud. Nah, kaitannya dengan rembulan dan matahari seperti itu. Rembulan ini adalah menerima cahaya, jadi hakikatnya dia gelap, tidak ada cahayanya. Yang menyebabkan dia kelihatan bercahaya karena menerima cahaya dari matahari. Bukannya kita, rembulan-rembulan di beberapa planet lain. Kan ada beberapa planetnya matahari yang punya rembulan. Bahkan ada yang 12 rembulannya. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia. Jadi kalau anggap ini matahari dan rembulan ini sebagai simbolisasi daripada sekarang, ya tentu kita anggap bahwa rembulan itu adalah disebut dengan orang-orang suci yang menerima cahaya daripada Tuhan, sedangkan matahari itu adalah sebagai caranya Tuhan mengajari kita tentang hakikat dirinya yang tidak pernah tidak bercahaya. Matahari tidak pernah tidak bercahaya, dan matahari juga tidak pernah tidak ada. Kalau kita berada pada malam hari dan tidak melihat matahari, bukan karena matahari tidak ada, tapi hanya semata-mata karena kita berada dalam posisi yang terlindungi, sehingga kita tidak mampu melihat langsung matahari. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya. Oh ya, silakan Pak Rum. Ya, begini Pak Ustadz. Kalau saya lihat uraiannya Pak Ustadz tadi ini, ilmu pertahanan Zulkarnain ini secara tidak langsung itu sudah ada pada Syria, Iran maupun Yaman. Apakah kira-kira itu sudah bisa dikatakan seperti begitu Pak Ustadz? Karena, ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Saya sebetulnya tadi mau ngomong begitu Pak Rum, tapi saya nanti dituduh Syiah. Ya, jadi saya takut. Tidak, saya begitu Pak Ustadz. Tapi karena Pak Rum sudah sebutkan, ya saya iakan aja, kira-kira gitulah Pak. Karena jelas-jelas ya, karena jelas ya, saya kira analisisnya Pak Rum bisa kita terima. Karena jelas ini satu kekuatan di Timur Tengah yang bisa menghentikan laju tindakan pengrusakan Israel di Timur Tengah itu hanya Iran. Itu sebabnya makanya Iran dimusuhi oleh semua negara, terutama negara Islam. Disesat-sesatkan dengan macam-macam alasan. Orang sekarang di dunia Islam, terutama dunia Islam, paling takut bicara Iran. Orang kalau pergi misalnya ke Australia belajar, pergi ke Cina, pergi ke Amerika, itu foto-foto. Tapi kalau dikatakan pergi ke Iran, orang ketakutan sebegian rupa. Padahal orang Iran sholat 5 waktu. Orang Iran juga berpuasa, tapi kenapa orang ketakutan ya? Coba lihat. Inilah disebut dengan efek propaganda sebetulnya. Sehingga orang Islam sendiri kemudian kehilangan kesempatan untuk belajar sesamanya mereka. Padahal jelas-jelas yang memberikan strategi pertahanan kepada
Gaza misalnya dengan Hamasnya itu adalah Iran. Makanya di antara yang hadir pada pemakaman Sulaimani kemarin adalah pimpinan tertingginya Hamas, ya. Ismail Haniyeh datang kemarin waktu meninggalnya Sulaimani. Datang. Kenapa? Karena dia merasa sangat berhutang budi. Hal yang sama terjadi pada Ansarullah di Yaman. Hal yang sama terjadi pada Syria. Jadi mereka yang berhasil membantu semuanya, mengajarkan mereka membuat rudal-rudal pertahanan dan drone-drone yang bisa mempertahankan. Dapat kita bayangkan negara Yaman, negara paling miskin di Timur Tengah, bahkan negara Arab paling miskin, berperang hanya dengan sendal jepit dan pakai sarung. Ya, rencananya Saudi menyerang dia hanya 1 minggu sudah luluh lantak itu Yaman dan sudah dikuasai. Sampai sekarang sudah 5 tahun nggak bisa. Bahkan semakin ketakutan sekarang Saudi melihat perkembangan teknologi rudalnya dan drone-nya Yaman. Sudah 5 tahun, padahal ini negara kecil, negara paling miskin. Kalau kita lihat Yaman itu, kasihan banget. Padahal itu tetangganya Saudi. Dan kita tahu banyak sekali sahabat Nabi yang bermarga Yaman. Ada namanya, kalau disebut Al-Yamani itu berarti dari Yaman. Seperti misalnya Huzaifah Al-Yamani, itu dari Yaman. Bahkan Abu Hurairah itu sebetulnya yang dianggap banyak membuat hadis itu juga adalah dari Yaman. Jadi banyak sekali sahabat Nabi itu dari Yaman. Tetapi kemudian sekarang kita lihat Saudi yang menyebut dia sebagai Khadimul Haramain membantai benar-benar Yaman. Dan orang diam aja. Coba. Luar biasa jemaah sekalian. Inilah umat Islam sekarang, kalau menurut saya umat Islam sekarang benar-benar diposisikan dalam sedemikian rupa, dikunci sehingga takut membela saudaranya sendiri yang tertindas. Padahal Al-Quran banyak sekali berbicara tentang mustadafin. Di Indonesia bahkan ada dompet yang namanya dompet duafa. Tetapi ya, mungkin juga jarang berbicara tentang ketertindasan orang Yaman. Orang takut. Ya. Karena begitu membela Yaman, dianggap anti-Saudi. Padahal bukan masalah Saudinya, tapi mufsiduna fil ardh. Kita sampaikan tadi, ini bukan masalah Saudi atau Israel, tapi masalahnya mufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Ini tidak boleh dalam agama. Ya. Membuat kerusakan di muka bumi. Makanya kita lihat serangan-serangan terorisme itu juga sebetulnya dilakukan oleh negara, yaitu Saudi terhadap Yaman, Israel terhadap Palestina. Jadi serangan-serangan teroris itu dilakukan oleh negara-negara juga. Jadi ya, itu dilakukan, Jadi saya pikir begini Pak Ustadz, mereka ketakutan pada Jenderal Sulaimani karena dia merasa bahwa Jenderal Sulaimani ini sudah memiliki ilmunya Zulkarnain, saya kira. Betul sekali Pak Arul, betul sekali. Ya, ilmunya Zulkarnain sudah ada pada Sulaimani. Jadi salah satu alasan dia habiskan itu, nah strategi perangnya itu. Iya betul. Dan itu diakui Pak oleh oleh orang-orang seperti termasuk di Irak juga. Kalau bukan karena Sulaimani sudah habis mereka, dilalap oleh ISIS. Karena ISIS ini kan dipersenjatai oleh negara besar, senjatanya canggih. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Rum. Terima kasih banyak Pak Rum juga yang sudah menyampaikan secara terus terang ayat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini semacam aliran pemikiran, pandangan politik atau sikap politik yang menabur kebencian, kerusakan, permusuhan Ustadz itu saja. Itu yang pertama. Dan selama ini memang pengertian saya pribadi Ya'juj Ma'juj hanya pada satu ide entitas bangsa. Tapi saya melihat cenderung pada semacam aliran pemikiran, pandangan politik yang kerjanya menabur kebencian, kerusakan di bumi. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, dengan memperhatikan tadi dari 91 sampai 100, kita dengan mudah kepada siapa memihak dan di mana kita berpijak, kira-kira begitu Ustaz. Dan akhir dari pertarungan, kalau mau sebut saja pertarungan ayat sama, sudah bisa terbaca dari ayat 91 sampai 100 ini Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, jawabannya betul Pak, saya kira begitu. Jadi intinya di sini adalah kata kuncinya pada ini. Mufsiduna fil ardh. Karena tidak mungkin orang melakukan
kerusakan di muka bumi kalau tidak didahului dengan pemikiran. Harus didahului dengan pemikiran. Jadi artinya kerusakan itu dimulai daripada pikiran. Jadi sebelum orang itu misalnya disuruh misalnya katakanlah mengebom gerejanya orang, dan ini sudah sering terjadi di Indonesia, sebelum orang itu disuruh ngebom kantor polisi misalnya, itu kan harus ditanamkan di dalam pikiran mereka bahwa gereja itu adalah tempat berhala misalnya, kemudian dan berhala itu adalah merupakan syirik, nah karenanya harus dihancurkan. Begitu juga misalnya kantor polisi, negara adalah togut, harus dihancurkan, begitulah. Jadi ada terminologi begitu dirusak dulu di pikiran, baru kemudian bisa turun ke bawah menjadi sebuah tindakan nyata, tindakan real. Jadi harus dimulai dari pikiran seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini ada di masyarakat kita. Banyak orang rame-rame sebetulnya mengecam bom bunuh diri misalnya, tetapi tanpa mereka rasakan, mereka juga telah terkontaminasi oleh cara berpikir seperti itu. Contohnya, begitu kita masuk bulan Desember, selalu timbul perdebatan tentang boleh tidaknya orang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Ketakutan semua orang mengucapkan selamat Natal. Nah ini kan berarti kita sudah termakan pemikiran mereka. Kalau kita sudah mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka, maka kemudian sangat mungkin kita sudah berpikiran bahwa ini adalah sesuatu yang sangat salah. Dan suatu saat ini tinggal diradikalisasi, diekstremisasi, sehingga kemudian bisa disuruh untuk meledakkan gereja. Ya, mereka salah memahami Nabi Isa Yesus. Ya, begitulah kira-kira. Jadi inilah disebut dengan pemikiran. Coba kita lihat misalnya yang melakukan bom bunuh diri di Makassar itu diceritakan bahwa setelah diberkenalan dengan kelompok tertentu ini mulai anti Barzanji, anti Rawi, tidak pernah mau baca Rawi, tidak mau ikut-ikut acara-acara seperti tahlilan. Sehingga kemudian yang bersangkutan itu kemudian mencabut dirinya dari pergaulan sosial. Ketika mencabut dirinya pergaulan sosial kan tidak ada lagi jembatan penghubung antara dirinya dengan masyarakat. Padahal yang namanya kebiasaan, apalagi kalau kebiasaan itu berbau agama, itu sebetulnya adalah jembatan pembauran yang sangat bagus. Jadi kalau kita ingin membaur dengan masyarakat, sederhana, membaurlah dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Apalagi kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang sifatnya religius, gitu. Saya kira benar Pak. Jadi dimulai daripada pemikiran. Oleh sebab itulah di pengajian kita ini kita menentang pemikiran seperti itu. Karena jelas-jelas Al-Quran selalu mengecam ini kata-kata mufsidina fil ardh. Yang namanya mufsidina fil ardh itu karena ini, semua yang bisa mengarah ke sana itu dilarang. Pemikiran, bahkan sampai pada tingkat berprasangka buruk pun tidak boleh, negative thinking tidak boleh. Karena kalau kita negative thinking kepada seseorang atau suatu bangsa, maka kita juga bisa diagitasi, bisa diekstremisasi, bisa diradikalisasi untuk untuk melakukan kejahatan. Kalau bahasa awamnya gini nih, kalau kita sudah mulai benci kepada seseorang atau suatu kaum, nanti tinggal istilahnya itu tinggal dipanas-panasin. Nah, bahasa awamnya dipanas-panasin, dikomporin. Ya. Dimatangkan. Ya, dimatangkan, dikomporin. Suruh nyerang. Nah, kira-kira gitulah. Dia tidak berpikir bahwa agama Islam kita sangat melarang tindakan-tindakan seperti itu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat wala tufsidu fil ardh, jangan kau bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang yang buat kerusakan. Bukan hanya pembuat kerusakan, tapi fasad juga. Innallaha la yuhibbul fasad. Jadi Allah tidak suka kerusakan, dan karena Allah tidak suka kerusakan, Allah tidak suka pelaku kerusakan. Jadi cuma sekali kalau searching aja di Al-Quran, kata-kata al-fasad dan al-mufsid itu pasti ada kata-kata Innallaha atau Wallahu la yuhibbul fasad, atau wallahu atau innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kerusakan, Allah tidak suka pembuat kerusakan. Allah mengatakan dunia ini sudah diperbaiki Tuhan, jangan dirusak. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah telah membuat kebaikan di muka bumi, maka wala tufsidu fiha, jangan membuat kerusakan padanya. Tetapi sebaliknya, buatlah kebaikan-kebaikan. Makanya perbuatan kebaikan disebut dengan amal soleh. Dari kata soleh itu lawan daripada fasad. Jadi muslih lawannya mufsid.
Jadi mufsid membuat kerusakan, muslih membuat kebajikan. Kira-kira gitu. Ya. Ada lagi Pak yang lain? Assalamualaikum Ada Ustaz. lagi Ustaz, pertanyaan ada 3 pertanyaan ini saya bacakan Ustaz. Pertama dari Pak Herul, salam Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya berharap atau berdoa Ustadz sehat selalu. Amin, amin Ustadz. Amin. Terima kasih doanya. Apakah Yajud Majud ini sama dengan Dajjal? Dan kisah dalam Al-Quran ini memberikan simbol bahwa ciri Yajud dan Majud itu yang terpenting dikenali adalah tindakan yang dilakukannya. Namun bagaimana dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, di mana banyak yang mengaku Islam namun sering terjadi konflik sehingga dikhawatirkan umat Islam atau umat manusia bisa kabur melihat ciri-ciri Yajud Majud itu? Atau apa memang Yajud Majud dan Dajjal itu bersatu padu menggunakan agama dalam menyesatkan manusia? Sebagai kaum yang lemah, selain berdoa, apalagi yang mesti dilakukan? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran. Terima kasih banyak. Jadi jawabannya Jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran kata Dajjal kita tidak temukan. Dajjal kita temukan dalam hadis, sehingga analisisnya tadi mungkin benar, yaitu bahwa sangat mungkin yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran itu yang dimaksud Dajjal di dalam hadis. Jadi sangat mungkin yang dimaksud Dajjal di dalam hadis itu adalah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran. Karena kata Dajjal dalam Al-Quran kita tidak temukan. Tidak ada kata Dajjal dalam Al-Quran. Ya, yang ada kita temukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan jadi sehingga sangat mungkin iya. Yaitu yang disebut dengan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal kan sama. Kerjanya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Kan intinya saya kata tadi, ini pekerjaannya, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, karena membuat kerusakan di muka bumi dalam skala yang besar, yaitu tentu Dajjal namanya. Skalanya besar artinya seluruh bumi, seluruh permukaan bumi. Maka namanya Dajjal. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sangat mungkin adalah itu. Nah kemudian seperti yang kita katakan tadi, sangat mungkin juga menggunakan agama sebagai instrumen untuk melakukan itu. Dari mana kita tahu itu? Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa bapak dari seluruh pelaku kejahatan kan iblis. Dan iblis menggunakan argumen-argumen keagamaan pada saat mempengaruhi manusia. Dan ini dialog antara iblis dengan manusia ini kita bisa temukan di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Ya, coba kita lihat surat Al-A'raf ya. Coba kita lihat surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ya. Nah, coba kita lihat ini ayat 20. Ya. Fawaswasalahuma syaitan. Jadi kita loncat. Lalu syaitan, ini di atas, ujungnya iblis di atas ya. Maka kemudian syaitan membisik-bisik ke keduanya. Siapa keduanya itu? Ya manusia, laki dan perempuan. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sumber kejahatan itu perempuan, tidak benar. Ya, kan sering mengatakan itu bahwa sumber kejahatan itu perempuan. Ini enggak ada. Ini jelas merendahkan perempuan. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi akan dikatakan, sorga itu berada di bawah telapak kaki perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran, lebih banyak laki-laki yang disebut ahli neraka daripada perempuan. Ya. Di dalam Al-Quran, perempuan yang disebutkan masuk neraka itu yang positif cuma 3 dalam Al-Quran. Yang pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut, yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab. Wa imra'atuhu, kan begitu. Jadi yang positif disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 3. Imra'atan Nuhin, wa imra'atan Lutin, baru kemudian istrinya Abu Lahab. Tabat tiada Abu Lahab itu. Ya. Abu Lahab. Dan seterusnya. Jadi itu kan cuma itu yang disebutkan. Tapi laki-laki banyak sekali Bapak sekalian. Dalam Al-Quran banyak sekali. Kabil, yang pertama Kabil itu kan laki-laki. Ya. Belum lagi dengan nanti pemimpin-pemimpin Kabil disebut dengan Al-Mala, itu laki-laki semua tuh. Dalam Al-Quran Al-Mala'nya misalnya pada kaumnya Nabi Nuh. Kebanyakan laki-laki. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam Al-Quran itu laki dan perempuan sama-sama punya potensi yang sama untuk melakukan dan melakukan, tidak ada bias gender. Jadi fawaswasalahuma syaitan. Syaitan membisik-bisik keduanya. Liyubdiyalahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma. Kita loncat ke sini.
Dan berkatalah, mana hakuma rabbukuma an hadis saja. Saya bahasakan Pak Ustaz, saya menggunakan bahasa saya. Tahu nggak kamu? Ya kira gitu. Saya menggunakan bahasa saya. Tahu nggak kamu kenapa Tuhanmu laki dan perempuan Adam dan Hawa melarang kalian berdua an hadis saja dalam mendekati pohon ini? Jawabannya iblis, jawabannya Adam dan Hawa kurang lebih, nggak tahu, kurang lebih gitulah. Maka syaitan meneruskan, ada rahasianya. Apa rahasianya? Yaitu Tuhan tidak ingin kamu menjadi malaikat. Jangan, itu dia. Antakuna illa antakuna malakaini. Tuhan tidak menginginkan kamu berdua jadi malaikat. Ya, juga tidak menginginkan kalian kekal dalam surga. Coba itu kan dibolak-balik tuh. Ya, jadi artinya apa? Yang digunakan oleh iblis atau syaitan kan terminologi agama, yaitu malaikat, kekal. Kan begitu. Ini kan bahasa kekal di dalam surga dan neraka, ini kan bahasa agama. Malaikat ini bahasa agama, bahasa agama langit. Ya, jadi yang menyebabkan Tuhanmu melarang kamu memakan itu karena Tuhan tidak ingin kamu menjadi malaikat. Jadi jemaah sekalian, artinya apa? Intinya syaitan dan iblis, bahkan Tuhan pun difitnah. Tuhan pun difitnah. Seakan-akan Tuhan itu kasar, keras. Ya. Au takuna minal khalidin. Baru apa yang terjadi? Wa qasamahuma. Lalu kemudian syaitan bersumpah kepada keduanya. Bayangkan Pak, bersumpah. Ya. Wa qasamahuma, bersumpah kepada keduanya. Apa kata dia? Inilah kumala minan nasihin. Saya ini adalah ustadz. Ya, kan begitu. Nasihin itu penasihat nih. Sungguhnya aku ini terhadap kamu berdua adalah penasihat. Penasihat. Sungguhnya aku ini terhadap kalian berdua laminan nasihin. Benar-benar penasihat yang baik. Istilah sekarangnya kan itu apa itu? Penasihat spiritual biasanya. Ya. Ya, saya ini adalah penasihat yang baik bagi kamu berdua nih. Lakuma laminan nasihin. Ini kata-kata nasihat ini bahasa agama semua, ini bahasa sakral ini nasihat. Ya. Nah, sehingga kemudian sudah mulai goyah tuh laki dan perempuan tadi. Sehingga setelah sudah mulai goyah, mulailah masuk dalil-dalilnya. Allahumma. Dalil itu dari kata dalil, menggunakan dalil. Ya, bahasa agama sekarang dalil. Ya, apa hadisnya? Kira-kira gitu pertanyaannya. Ada nggak hadisnya? Fadallahuma, baru kemudian membuatlah dalil kepada keduanya, yaitu laki dan perempuan Adam dan Hawa, bigururin, dengan dalil yang memperdayai. Mereka membawa dalil-dalil yang memperdayai. Misalnya dia katakan, Al-Quran mengatakan bunuhlah mereka di mana saja kamu, di mana saja kamu temui mereka. Ya. Nanti kalau kamu bunuh mereka, kamu dapat bidadari, begitulah. Jadi, padahal ma bigururin, falamma dzaka syajara, dan seterusnya, sehingga kemudian keduanya nantinya menyesal. Ya, begitulah jemaah sekalian. Jadi benar menggunakan dalil-dalil agama. Jadi menggunakan dalil-dalil agama. Ada lagi seterusnya Ya, kita berdoa. ada lagi Ustadz dari Mbak Sinta. Salam Ustadz, arti zu apa ya? Ada Zulkarnain, ada zu al-fikir. Demikian Ustadz. Zu itu artinya memiliki. Okay. Zu dzati, kan ada di pelajaran bahasa Arab tuh, zu dzati. Ya, zu ilmin, memiliki ilmu, berilmu. Ya, zul fiqar, zul khuluqin. Ya, zul khuluqin itu artinya memiliki akhlak, berakhlak, Jadi kalau kita misalnya berakhlak, cuma zu itu bisa berubah-ubah jadi zu dzati, tergantung posisinya dalam kalimat. Bisa nggak jadi nemu hanya Karnain Ustadz di kamus, maaf. Kenapa? Nggak nemu Karnain soalnya di kamus, jadi nanya. Jangan karena langsung karnon. Cari kata karnon. Karnon itu tanduk. Oh. Jadi Zulkarnain artinya bertanduknya dua, memiliki dua tanduk. Ya. Kenapa? Ya. Karena tanduknya maksudnya tanduk timur dan barat. Tanduk itu kan kekuasaan. Iya. Jadi artinya Zulkarnain itu adalah penguasa yang mencakup timur dan barat. Ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Oh iya. Silakan. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kembali pada ayat 90, hampir Ustaz tadi kupaskan lebih lanjut masalah makam mukasyafah dalam ayat waktu
Zulkarnain tiba di tempat terbit matahari. Boleh beri pencerahan lebih lanjut, Ustaz? Afwan. Barakallahu. Oh ya, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat di sini, Zulkarnain itu berjumpa dengan satu masyarakat, komunitas, ya, disebut dengan tempat terbitnya matahari. Kita sampaikan tadi ini adalah simbolik saja, kata tempat terbitnya matahari, kemudian wajadaha, dia menemukan di sana, di tempat itu, ya, tatlu'u ala qaumin. Terbitnya matahari itu menimpa satu kaum. Ya, lam naj'al lahum, yang kaum itu tidak ada baginya min duniha sitra. Jadi tidak ada pelindung dari cahaya baginya. Jadi artinya ini satu bangsa, satu masyarakat yang kedekatannya kepada Allah itu luar biasa. Punya amalan-amalan yang mereka itu sudah tidak ada siter. Ini siter ini tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Kalau kita artikan matahari itu adalah Allah. Ya. Kita ini sebetulnya semuanya kita sebetulnya secara otomatis bisa menangkap cahaya matahari, cahaya Tuhan dalam diri kita. Tetapi karena cara pandang kita terhadap dunia selama ini merusak kita, menjadi cinta dunia, menjadi kemudian kita menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Akhirnya kemudian lama-kelamaan hijab itu semakin tebal. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika tidak ada lagi min dunihi masitra, tidak ada lagi siter, berarti hijab itu sudah tersingkap semuanya. Yang ditanyakan tadi bahwa kita di Singapura, ketersingkapan inilah yang kemudian disebut dengan mukasyafah. Kasyaf itu artinya tersingkap. Jadi tersingkap semuanya, tidak ada lagi hijab antara cahaya yang kita artikan dengan Tuhan Allah dengan jiwa yang bersangkutan. Nah, ini jelas yang dimaksud di sini jemaah sekalian. Ini mirip dengan yang ada di dalam surat Al-Maidah. Sebelum berbicara tentang ayat wilayah, coba kita lihat surat Al-Maidah. Ini mirip dengan ini, bahasanya mirip. 54. Nah, ini dia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Orang beriman, may yartadda, siapa di antara kalian yang irtadda? Irtadda di sini bukan murtad kalau saya artikan. Sudah bersikap apatis. Ya. May yartadda minkum, siapa di antara kalian bersikap apatis? Bersikap tidak mau peduli dengan agamanya, andinihi, maka apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu. Maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum baru. Kaum baru. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Kita lihat ini. Kenapa kaum ini kok diutus oleh Allah? Dijadikan sebagai pilihan oleh Allah SWT. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Karena ciri-ciri kaum ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini mirip. Kalau Allah cinta kepada mereka karena mereka cinta kepada Allah, kan berarti sudah tidak ada lagi hijab. Tidak ada lagi siter. Tidak ada lagi sutra antara dirinya dengan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Tidak ada lagi. Nah, jadi sekalian ketika ayat ini turun dan ditanyakan kepada Nabi, Nabi kemudian menaikkan tangannya ke pundak Salman. Siapakah kaum itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasul mengatakan min qaumi Salman, dari kaumnya Salman. Karena apa? Karena kaumnya Salman itu seandainya iman itu berada di bintang suraya, dia akan pergi menggapainya. Nah, itu yang disebut dengan, dan itu beberapa kali muncul ayat itu. Ini kata kuncinya atau keywordnya di sini adalah kata ini, kata kaum. Apa sebabnya?
Karena kaumnya Nabi justru disesali ini biqaumin. Fasawfa yatillahu biqaumin. Coba kita lihat kata kaum yang lain. Ya, kita lihat kaum yang lain. Di surat 25 ayat 30. Ya. Ini justru Nabi menyesali kaumnya ini. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, wa qala Rasul, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi. Nah, kita lihat sini. Inna qaumi. Dia tidak menggunakan kata inna ummati. Bapak bisa perhatikan ayat ini, Tuhan tidak mengatakan Nabi tidak mengatakan inna ummati. Tapi inna qaumi. Ya-nya di sini adalah ya mutakallim. Berarti kaumnya Nabi Muhammad. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku ittakhadu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, dijauhin. Al-Quran ini dijauhi, mahjura. Maksudnya tidak diamalkan, dibaca tapi tidak diamalkan. Mahjura. Itu sebabnya digantilah kaumnya Nabi dengan kaum yang lain. Ya. Digantilah kaumnya Nabi dengan kaum yang lain. Yaitu siapa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah SWT. Dan ayat seperti itu muncul beberapa kali dalam Al-Quran, mirip dengan itu. Lalu setiap ayat seperti itu muncul selalu. Kalau ada pertanyaan siapakah kaum itu, dia katakan min qaumi Salman. Ini hadisnya banyak sekali. Ya, min qaumi Salman, dari kaumnya Salman. Coba kita lihat lagi misalnya. Ya, kita lihat lagi surat 47. Ya. Ya, coba kita lihat surat Muhammad. Ini adalah surat Muhammad. Surat Muhammad. Suratnya Muhammad. Dan tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu yang mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini di surat Muhammad apa? Ha antum haula'i. Beginilah kalian. Tud'auna litunfiqu. Siapakah maksudnya kalian ini? Pasti kaumnya Nabi tadi yang disesali di surat Al-Furqan ayat 30. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Diajak, diseru untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Faminkum man yabkhal. Di antara kalian ada yang bakhil, pelit, kikir. Wa may yabkhal, dan siapa yang pelit, fa innama, maka sungguhnya yabkhalu an nafsi. Maka dia berbuat bakhil kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu adalah maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalian fakir. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling, nah ini dia. Wa in tatawallau, yastabdil kauman, ini yastabdil, akan mengganti, muncul lagi kauman. Yastabdil kauman gairakum, yang bukan kalian. Yastabdil kauman gairakum summa la yakunu amsalakum. Kemudian kaum yang menggantikan kalian itu tidak seperti kalian ini. Ketika ayat ini turun dan kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang maksud dengan kaum yang akan menggantikan kita ini? Lagi-lagi Nabi menaikkan tangannya di atas pundak Salman dan mengatakan min qaumi Salman. Bapak Ibu Mas Kaiser berbahagia, terima kasih banyak atas perhatiannya. Pertanyaan tertulis kita masuk, kita pending aja sampai hari ya. Ada satu lagi Ustadz dari Pak Theo Hussein. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, yang saya mau tanyakan, jadi pada dasarnya Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk atau sekedar kata kiasan saja? Dan dinding pengunci mereka yang dibangun Zulkarnain itu bersifat gaib atau memang biasa terlihat? Bisa terlihat, demikian Ustadz. Intinya dia makhluk, karena selain Allah kan makhluk. Walaupun dia hanyalah merupakan simbol-simbol. Karena selain daripada Allah kan makhluk. Ya, cuma itu tadi kita katakan dua kekuatan yang bahu-membahu melakukan kerusakan di muka bumi. Saya kira begitu. Saya kira jemaah sekalian cukup sampai di sini. Ada kemarin kita doakan yaitu Ibu Jua yang berulang tahun, dan kemarin juga ada saudaranya Ibu Jua meninggal dunia. Ibu siapa lagi namanya itu dokter? Bu Yeti. Ya. Bu Yeti kita doakan semoga Allah SWT senantiasa memperpanjang usianya Ibu Jua dan kemudian
berikan yang terbaik kepadanya dan saudaranya Bu Yeti diterima di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Secara khusus kami mohon kepadamu Allah untuk tujuh yang berulang tahun. Allahumma ya Allah, berkahilah hidupnya, panjangkanlah usianya, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepadanya, berilah kebutuhan hidup lahir dan batinnya, dan ya Allah dekatkanlah beliau ke sisimu ya Allah Tuhan kami. Kirimlah senantiasa malaikat untuk menaungi kehidupannya sehingga kemudian terberkahi lahir dan batin. Dan juga saudaranya Ibu Jua yang meninggal kemarin, Bu Yeti, Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Selalu Ustaz Yudin. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum. Banyak pencerahan. Waalaikumsalam.